Jadi ada satu laptop baru dari Asus yang menurut gue bakal menarik buat banyak orang, terutama yang butuh laptop baru tahun depan tapi budgetnya itu nggak mau yang tinggi-tinggi banget ya. Ya ini laptopnya, yaitu si VivoBook S14 seri S3407VA. Buat yang sering nonton nyantai, lo pasti tahu seri ini sebenarnya udah keluar duluan. Cuma Asus bikin versi yang lebih ramah kantong lagi, tapi tetap pakai prosesor yang terbaru. Ini pas banget buat yang lo baru masuk kuliah, kerja kantoran, atau punya bisnis kecil yang butuh laptop modern tapi nggak pengen ribet. Intinya laptop ini tuh simple, performanya cukup dan nggak bikin kesel kalau dipakai seharian. Sebelum kita bahas desainnya, layarnya ataupun hal-hal yang lebih visual, ya gue mau langsung deh masuk ke bagian yang menurut gue paling penting dari laptop ini, yaitu prosesornya. Karena di SKU terbaru Asus ini ngasih prosesor yang lumayan fresh, yaitu Intel Core 5 210H, yang mana ini generasi terbaru dari Intel Series 2. Nah, bedanya apa nih sama series 1 dan series yang pertamanya? Series kedua dan series pertamanya yang sebelumnya udah lumayan banyak dipakai juga di laptop-laptop tipis. Secara simpel, series 2 ini punya manajemen core yang lebih rapi. Dia lebih pintar milih kapan harus pakai P-core yang kenceng, kapan pindah ke E-core yang lebih efisien, jadi multitasking kerasa lebih stabil, nggak gampang drop performance-nya. Efisiensinya juga lebih oke, tetap kencang tapi wattnya lebih terkontrol. Cocok banget buat laptop yang tipis yang airflow-nya pun juga terbatas. Dan satu hal lagi, thermalnya yang lebih jinak ya, karena arsitektur baru ini lebih irit, panas yang keluar juga nggak sebrutal generasi sebelumnya. Ya sebenarnya ini udah nice banget lah buat di skema penggunaan ringan. RAM-nya 16GB DDR5 dan ini udah cukup banget buat multitasking modern. RAM-nya bagi dua juga, yang satu onboard, yang satunya SODIMM, jadi masih ada buat lo upgrade kalau di kemudian hari butuh yang lebih besar lagi. Storage-nya pun juga nggak main-main ya. Asus langsung kasih 1TB NVMe SSD bawaannya. Kecepatannya juga udah kencang, rate-nya bisa tembus sekitar 6000MB dan juga write-nya itu bisa sekitaran 5500 MB per second. Yang mana ini udah jadi kombinasi yang aman banget buat dipakai bertahun-tahun tanpa harus mikirin upgrade dalam waktu dekat. Nah, masuk ke bagian desainnya nih. VivoBook S14 ini menurut gue punya bentuk yang pas banget buat banyak orang untuk mobilitas ya. Laptopnya tipis, cuma 15,9 mm aja dan beratnya cuma 1,4 kg. Jadi kalau lo anak kampus yang sering pindah kelas atau pekerja kantoran yang bolak-balik meeting sambil bawa tas, ini laptop nggak bakal bikin pundak lo protes ya. Build quality-nya pun juga berasa solid karena Asus ngasih material metal di dua sisinya. Jadi feel-nya itu nggak ringkih dan nggak goyang-goyang aneh, dan finishing matte-nya ini bikin laptopnya kelihatan bersih tanpa banyak sidik jari nempel. Desainnya simple, fungsional, dan rapih dilihatnya. Nggak ada aksen norak atau kelihatan sok premium, tapi tetap enak dipandang buat dipakai di kantor ataupun di cafe, dan Excel-nya pun juga bisa dibuka pakai satu tangan aja. Dan bahkan bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi kalau lo kerja bareng orang atau presentasi kesisilan pun ini masih fleksibel. Yang menurut gua nilai plusnya itu adalah laptop ini udah lolos standar US Military Grade. Jadi buat laptop tipis, durability kayak gini sih udah lumayan banget. Untuk layarnya, VivoBook S14 ini pakai panel 14 inci dengan resolusi WUXGA dan rasionya di 16:10. Rasio ini enak banget buat kerja karena ya area vertikalnya lebih luas. Jadi baca dokumen, edit teks, atau buka dua aplikasi sekaligus itu lebih lega dibanding layar 16:9 biasa. Panelnya IPS ya, kualitasnya sih standar laptop kelas menengah, warnanya udah cukup akurat buat kebutuhan harian kayak desain ringan ya, nonton film atau edit foto ringan juga. Viewing angle juga aman dan brightness-nya ini udah mencapai 300 nits. Jadi buat indoor masih aman banget, dan layarnya pun juga udah punya fitur low blue light ya. Jadi kalau lu sering kerja malam-malam atau baca dokumen dalam kondisi redup ya, mata lu ya nggak akan cepet capek. VivoBook S14 ini pakai keyboard ErgoSense ya. Key travelnya pas, nggak terlalu dangkal, dan feel tekanannya juga konsisten. Layoutnya rapi, tombol-tombol penting gampang dijangkau, touchpadnya pun juga dibikin lebih besar. Jadi area geraknya pun lebih lega, dan Asus juga masukin fitur Smart Gesture yang bikin touchpadnya bisa dipakai buat shortcut kayak atur volume, atur brightness, atau forward backward video cuma ya dengan geseran jari aja. Secara keseluruhan bagian keyboard dan touchpad ini udah sangat aman buat kebutuhan harian, nggak ada yang aneh, nggak ada learning curve juga, jadi ya tinggal pakai aja. Untuk audio, VivoBook S14 ini udah didukung Dolby Atmos, dan buat di harganya ini udah cukup banget lah. Dan untuk webcamnya, Asus ngasih 720p yang dibantu dengan 3D NR dan DI noise cancelling ya. Kualitas gambarnya udah cukup rapi lah untuk meeting online, warnanya nggak terlalu pecah, dan wajah lu masih kelihatan jelas bahkan di ruangan yang pencahayaannya itu kurang ideal. Noise reduction-nya juga lumayan ngebantu biar tampilannya nggak terlalu berpasir banget lah ataupun noisy gitu. Bukan webcam terbaik, tapi buat Zoom, Google Meet, atau kelas online kualitasnya udah lebih dari cukup lah buat laptop kelas ini. Nah, sekarang nih kita bahas bagian performance laptopnya, dan ini yang menurut gua cukup menarik dari VivoBook S14 dengan prosesor Intel Core 5 210H. Yang mana di performance-nya ini penggunaan harian tuh udah kerasa ngebut dan stabil ya, buat multitasking ringan kayak buka beberapa tab Chrome sambil dengerin musik sambil buka dokumen kerja. Laptop ini nggak kerasa kewalahan
kewalahan ya. Buat tugas kantor, browsing berat ya, meeting online sampai edit foto ringan ataupun video Full HD pun masih aman. Dan kalau dilihat dari benchmark sintetisnya, hasilnya udah cukup menggambarkan performance-nya. Kayak PC Mark 10, total skornya di 4700-an yang artinya udah lebih dari cukup buat kerjaan harian. Dan produktivitasnya kayak di 3D Mark, fire strike-nya itu dapat di 3300-an, time space 1100-an, dan stilometer 101 yang menunjukkan kalau GPU Intel sebenarnya ya masih cocok lah buat casual gaming atau tugas grafis ringan, bukan buat main game AAA ataupun editing yang berat. Kalau di Cinebench, nilai single core-nya dan multi core-nya pun juga tergolong stabil dan kencang juga, tapi satu hal yang perlu dicatat, pas uji 10 times loop-nya Cinebench R23 ya, performanya sempat ngedrop di run pertama karena throttling. Lalu baru mulai stabil di run selanjutnya, dan ini sebenarnya wajar banget buat laptop tipis dengan satu kipas dan satu heatpad. Tapi tetap menunjukkan kalau cooling sistemnya itu agak terbatas. Jadi buat sesi performance tinggi yang panjang, misalnya render lama ya, laptop ini bukan yang ideal sebenarnya. Kalau tes gamingnya di laptop ini pun tentu masih bisa, walaupun harus ada penyesuaian setting gamenya. Tapi ya wajar kalau harus turun settingan dengan iGPU bawaan Intel, soalnya ya laptop ini cocoknya ya buat game-game casual ataupun e-sport ringan, bukan buat main game AAA yang berat ya. Pas gue udah coba di CS2, awalnya kerasa berat, bahkan buka settingan aja itu udah kelihatan frame-nya itu goyang. Jadi ya solusi simpelnya ya turunin aja semua ke rata kiri. Setelah itu gameplaynya baru berasa lebih stabil dan playable, meskipun tetap ada momen-momen frame drop di beberapa situasi. Kalau lu cuma mau main hiburan yang masih oke ya masih aman lah di CS2 ini sebenarnya. Yang paling nyaman sebenarnya ya gue main di Valorant ya. Game ini memang lebih ringan dan lebih ramah buat di laptop integrated graphics ya. Movement smooth ya, aim-nya responsif, dan juga input delay-nya ya masih kerasa aman lah. Buat casual gamer yang suka main Valo sore-sore setelah kerja ataupun kuliah ya, laptop ini udah cukup banget. Intinya simpelnya, VivoBook S14 ini ya bukan laptop gaming, tapi bisa buat gaming ringan asal ekspektasinya realistis aja, dengan settingan ya jelas diturunin. Nah, buat cooling dan thermalnya ya Asus ngasih satu kipas dan satu heatpad ya, besar sebagai sistem pendingin utamanya. Buat tugas harian sih ini bukan masalah besar, karena mayoritas penggunaan itu nggak bakal nge-push laptop ini sampai 100% terus menerus. Tapi kalau lu tipe yang sering edit panjang video panjang maksud gua, render ataupun kerjaan yang CPU bound berat ya, lu coba beli spek khusus yang lebih beratnya aja nggak sih ya. Untuk port dan konektivitasnya, ini salah satu yang bagian yang menurut gue cukup aman untuk laptop setipis ini. Walaupun bodinya ramping, Asus masih ngasih port yang lengkap untuk kebutuhan saat kerja harian. Di sisi kiri, lu dapat dua USB-C 3.2 Gen 1 yang full function, jadi bisa buat ngecas sama juga untuk display out. Terus ada HDMI 1.4 sama satu USB A 3.2 Gen 1 serta audio jack. Di sisi kanan masih ada satu lagi USB A 3.2, jadi kalau lu sering colok mouse ataupun flash disk nggak perlu rebutan port lagi. Lalu laptop ini pun juga ada Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.3, jadi udah cukup modern untuk konektivitasnya. Dan baterainya VivoBook S14 ini udah dikasih kapasitas 70 Wh, yang untuk laptop tipis segini ya udah termasuk besar. Dan untuk chargingnya pun Asus sudah pakai USB-C, jadi praktis banget lu bisa ngecas laptop ini pakai charger handphone lu yang support power delivery. Ini bikin setup kerjanya lebih simpel, terutama buat yang sering mobile dan gak mau bawa banyak charger di dalam tasnya. Dan terakhir nih, soal garansi, Asus juga udah ngasih 3 years international warranty, yang artinya kalau laptop ini masih ada masalah teknis, lu bisa klaim meskipun lagi di luar negeri. Selain itu pun juga ada 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Garansi cover 100% biaya perbaikan, bahkan kalau kerusakannya karena kelalaian pengguna, ya udah aman lah intinya ya pada bagian ini nih. Jadi untuk simpulannya, Asus VivoBook S14 ini udah cocok banget buat para pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran, atau siapapun lah yang butuh laptop tipis ringan dengan performance harian yang stabil. Desainnya clean ya, layarnya nyaman buat kerja, RAM dan storage-nya lega banget, baterainya tahan dipakai seharian, dan fitur-fitur pendukungnya pun juga udah lengkap. Kekurangannya ya ada jelas, tapi bukan jadi deal breaker, yaitu ini laptop bukan untuk main game AAA. Tapi di harga dan segmen yang dituju, laptop ini ya sebenarnya udah balance ya, nggak lebay, nggak so premium, tapi deliver semua hal dasar yang dibutuhin user modern tanpa drama. Intinya laptop ini tuh cocok lah untuk yang suka bawa kemana-mana tanpa mau capek gendong laptop berat. Buat ke kampus, ke kantor, atau ya sekedar nyender di meja kerja aja, ini sih masih aman. Tentunya juga nggak perlu repot buat langsung upgrade biar aman ya, karena dari speknya aja udah komplit. Cuma memang sebenarnya agak tricky sih buat harga segini sih ya, kalau nambah dikit aja ya spek Asus VivoBook S14 langsung bisa naik banget. Tapi ya lagi-lagi sesuaiin aja sama kebutuhan kalian sih. Dan yang terpenting diskusin aja di bawah, kira-kira laptop ini bagus atau enggak buat kebutuhan lo. Seperti biasa kita diskusin di kolom komentar, oke? Dan terakhir jangan lupa juga lo follow semua sosial media kita kalau kalian tertarik dengan nyantai. Dan kalau mau beli cek aja YouTube Shopping dan juga deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.